Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu, saya mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang, angkatan 2021, izin mewawancara Ibu mengenai manajemen sekolah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya izin bertanya, bagaimana proses perencanaan manajemen di sekolah SD Kerapiak ini, Ibu? Terima kasih Mbak, saya akan berusaha memberi jawaban ataupun penjelasan mengenai proses perencanaan manajemen di SD Negeri Kerapiak. Untuk perencanaan sendiri itu prosesnya dimulai dari awal tahun pelajaran. Jadi kalau sekarang ini tahun pelajaran 2022-2023. Jadi pertama-tama kita akan mengumpulkan guru-guru di SD Negeri Kerapiak ini untuk mengadakan rapat. Setelah itu nantinya ada rapat kedua yang dihadiri juga oleh komite sekolah dan perwakilan dari paguyuban sekolah, gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana proses pengorganisasian manajemen yang ada di sekolah SD Kerapiak ini? Ini untuk proses pengorganisasiannya ini dibentuk tim pengembang sekolah, Mbak, di mana tim pengembang sekolah itu dibuatkan SK, ada ketuanya, ada penanggung jawabnya, yang nantinya akan bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, yang dimana tim pengembang sekolah itu nantinya juga akan menyelesaikan tugas-tugasnya yang ada di dalam 8 standar itu, Mbak. Baik Ibu, jadi seperti ada yang ketua, Iya. wakil ketua, penanggung jawab, sekretaris, bintang. Iya, terus ada juga kan, itu kan ada 8 standar. Masing-masing standar itu ada yang sebagai koordinatornya, koordinator standar kelulusan, koordinator standar penilaian, koordinator standar sarana prasarana, pembiayaan gitu. Jadi masing-masing standar itu nanti sudah ada yang menjadi koordinatornya. Bisa disebutkan satu persatu Ibu untuk 8 standar tersebut? Nah, 8 standar itu kan yang pertama ada standar kelulusan, ada standar sarana prasarana, ada standar pembiayaan, ada standar kelulusan, sarana prasarana, pembiayaan, terus ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terus ada pengelolaan, penilaian video belum tadi? Ada penilaian, pengelolaan, standar proses, standar isi. Oke Bu, baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan manajemen sekolah di SD Kerapiak ini Ibu? Untuk pelaksanaannya ya mulai dari awal tahun pelajaran masing-masing sudah diberi SK sesuai tugasnya masing-masing, kemudian ya menjalankan tugas sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Manakala nanti setiap akhir bulan itu kita evaluasi dalam rapat sekolah. Namun apabila di tengah jalan tuh kita ada kendala-kendala, ya bisa juga nanti kita rapatkan, tidak harus menunggu akhir bulan. Baik Ibu, lalu bagaimana proses pengawasan yang ada, manajemen sekolah yang ada di SD Kerapiak ini Bu? Pengawasannya ya setiap hari semua yang bertanggung jawab itu kan sudah bekerja. Dan saya ini biasanya yang keliling-keliling, Mbak, keliling-keliling untuk mengetahui apakah masing-masing standar itu sudah berjalan sesuai dengan rencana kerjanya. Manakala ada satu standar saja yang tidak bisa berjalan, ya maka nantinya itu akan dipanggil yang satu koordinatornya pertama sih, terus kemudian kita kumpulkan, kita tanyakan mengapa
kesulitan apa yang dialami sehingga mandek tidak melakukan kegiatan. Baik Ibu, lalu untuk berikutnya kurikulum apa yang dipakai di sekolah SD Krapek ini Bu? Untuk tahun ini ya Mbak ya, untuk tahun 2022-2023 itu kelas 1 sama kelas 4 itu menggunakan kurikulum Merdeka sedangkan kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 menggunakan kurikulum 13, masih menggunakan kurikulum 13 yang mata pelajarannya kan masih menggunakan tema, sedangkan kalau kurikulum Merdeka kan sudah mata pelajaran. Itu sejauh ini untuk penggunaan kurikulum Merdeka yang baru ini apakah berjalan lancar atau ada kendala tersendiri? Ya belum lancar banget sih Mbak, karena kan gurunya juga masih harus belajar hal yang baru, itu kan ya masih mempelajari istilah-istilah baru juga kan. Kalau dulu istilahnya tidak ada apa ya itu alur pembelajaran ya, ATP, alur tujuan pembelajaran. Sekarang kan istilahnya kan seperti baru ada istilah pengganti gitu, walaupun sama ya sebetulnya isinya, ada yang RPP jadi modul ajar, ada asesmen itu tuh ya, itu kan kita ya masih belajar. Jadi ya alhamdulillah ini guru-gurunya muda. Ini yang saya tempatkan di kelas 1 dan kelas 4 itu kan guru-guru yang masih muda yang bisa IT. Nah kalau nggak bisa kan dia nggak bisa. Sekarang ini kan kalau mau belajar lewat webinar, lewat teknologi itu kalau tidak bisa itu kan dia menemui Mbak, tidak bisa bergerak. Tapi kita ya memang belum bisa menguasai sepenuhnya ya, walaupun berjalannya tidak bisa lancar ya tetap, tapi guru-guru semangat dalam belajar. Kan masih ada beberapa yang pemahamannya tidak sama ya. Untuk P5 saja itu kan juga kita yang masih tanya sana tanya sini gitu, tanya yang biasanya sok jadi guru penggerak itu kan mendapatkan sesuatu yang lebih baru, dia dapat lebih awal ya, kita bisa tanya-tanya. Baik Ibu, langsung saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru di SD ini dan kuotanya itu kira-kira jika penerimaan peserta didik baru itu berapa? Kalau penerimaan peserta didik baru sekota Semarang itu sama Mbak. Jadi untuk sekolah negeri satu kota Semarang itu sama. Sekolah itu tidak berhak menentukan apa-apa. Jadi kan misalnya kita sudah didata SD Krapyak ini tahun ajaran 2022-2023 buka berapa rombel. Tuh, kalau buka 3 rombel maka ya kuotanya 3 kali 28, 84. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu kan semuanya online dan aplikasinya itu kan ada di dinas kota. Jadi sekarang itu kan ada pra pendaftaran. Kalau pra pendaftaran itu semua orang tua itu menginput data di situ, jadi menyocok-nyocoki data saja. Sebab saat pra pendaftaran itu kalau datanya tidak cocok langsung ke dinas kota dicocokkan gitu aja. Jadi sebelum ada pendaftaran itu ada namanya pra pendaftaran. Disitulah data-data pendaftar itu divalidkan. Jadi ada nomor KK, terutama nomor induk kependudukan itu ya. Itu kan NIK itu kan nanti yang mau mendaftar itu kan pakainya NIK. Hanya memasukkan NIK kan langsung sudah identitas anak itu sudah muncul semuanya. Dan ini sistemnya kan sistem zonasi. Iya, kalau tidak masuk zonasi Krapyak, kalau pendaftar Krapyak ya kemungkinan kecil kan diterima, karena untuk zonasi itu akan ada tambahan nilai 50. Kalau di luar zonasi kan hanya 40, selisihnya 10 kan banyak. Dan pemerintah Kota Semarang itu sudah beberapa tahun ini menggunakan sistem zonasi. Jadi sekolah kita ya tidak tahu nanti anaknya itu dapat anak itu tergantung golongan lamban apa golongan cepat ya tidak tahu. Yang rankingnya kan umur terus tambah zonasi itu kan. Kalau umurnya tua ya mesti keterimanya. Kan tidak boleh ada tes, jadi ya cuma daftarkan tadi pra pendaftaran, masukkan NIK terus
lihat datanya sudah benar ya udah besok pada tahap kedua tahap pendaftaran. Pada saat pendaftaran ya cuma masukkan NIK saja, dia alamatnya mana, masuk Yunasi apa tidak, otomatis sudah nilainya masuk. Nilainya masuk sudah di ranking sana tanggal sekian lahirnya, nanti kalau tahunnya sama ya berarti nanti bulannya, kalau bulannya sama tanggalnya, terus kalau terakhir ya jauh dekatnya rumah gitu. Jadi itu sudah sistemnya yang ngatur itu Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi kita tidak tahu nanti itu yang kita terima itu milihnya gimana yang sana ya. Kalau nanti sebetulnya ada jalur prestasi sendiri, ada bagian berapa persen sih enggak, tapi kalau yang untuk SD ini jalur prestasi jarang, karena kan tidak ada, hampir tidak ada kan dari TK prestasi itu kan. Nah, ya cuma umur sama Yunasi itu aja. Terus nanti saat penerimaan, saat itu kan terus setelah pendaftaran terus ada jeda berapa ya, 1 hari paling, 1 hari terus ada pengumuman, terus daftar ulang. Manakala nanti tidak ada kuotanya belum terpenuhi, misalnya seperti tahun kemarin itu kuota kita kan 84, yang mendaftar itu kan baru 70, berarti kan masih ada 14, maka kita bisa membuka secara offline. Offline itu berarti kalau tadi kan online hanya yang masuk Yuna, kalau yang offline bisa Yuna luar bisa masuk gitu. Jadi saat kalau misalnya di sini tidak masuk Yuna karena misalnya kakaknya luar kota, di sini kerjanya kan tidak bisa toh, kakaknya luar kota, KTP-nya nomornya luar kota, Purworejo itu apa Magelang apa mana, tapi dia bekerjanya di sini, kontrak apa, tapi kan tidak bisa daftar. Secara tadi yang resmi tadi kan tidak bisa, tapi saat ada offline kesempatan dia masuk. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang tentang berapa jumlah guru tetap yang ada di sekolah ini, Bu? Guru tetap sekarang itu ada 15 ditambah 4 ada 19 guru, 15 guru kelas. Kita kan kelasnya ada 17, harusnya 18, tetapi yang tahun kemarin itu hanya dapat 12. Jadi yang sekarang kelas 2 itu hanya 2 kelas. Jadi kelas 1-nya 3 kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 3 4 5 6 3 kelas. Jadi total semua 17 kelas. 17 kelas itu ini yang 2 gurunya pensiun, sehingga kan ada 15, tapi kemarin sudah dapat guru pengganti namanya guru antar waktu. Guru antar waktu itu sekolah yang ambil sendiri nanti untuk diberi tidak di honor tapi diberi transport pakai menggunakan dana BOS apabila sudah dianggarkan bisa. Tapi dengan perjanjian kalau nanti kita ada guru dari pemerintah ya gurunya itu berhenti gitu. Gurunya tadi berarti yang guru tetap tuh di sini 17 dikurangi 2 berarti kan 15 tambah guru olahraga 2, 17 tambah guru agama 2, 19, yang guru antar waktu tadi 2 gitu. Terus kepala sekolahnya 1, operator sekolahnya 1, penjaga sekolahnya 2. Selanjutnya bagaimana pengelolaan dana BOS di SD ini, Bu? Ya, yang mengelola kan dari pemerintah itu kan ada SK untuk bendahara. Itu sekolah mengajukan yang jadi bendahara siapa, nanti kan akan turun SK. SK-nya itu dari pemerintah Kota Semarang. Itu siapa yang menjadi bendahara BOS, kemudian didampingi oleh pembuku BOS, yang pembuku pengadministrasian itu. Ya dikelola tentunya sesuai dengan juknis ya, dengan juknis petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat kan sudah ada juknisnya, mana-mana yang boleh dibelanjakan, mana-mana yang tidak. Itu kan sudah membuat rencana anggaran belanja. Kalau sekarang itu namanya ARKAS, di situ sudah diplot-plot tahun pelajaran, tahun anggaran ini dari Januari sampai Desember dengan dana sebesar ini. Kan kalau
bos itu satu anak dapat 900.000 satu tahun. Tinggal kalau kita muridnya 467 ya 467 kali 900.000. Nah itu sudah diplotkan, sudah membuat anggaran. Itu ada yang untuk belanja barjas ya, belanja barang dan jasa, ada untuk honor guru-guru, bukan honor sih, transport ya. Terus ada yang untuk beli apa ya mbak namanya itu apa tuh itu yang kok lupa aku namanya, misalnya untuk beli komputer, untuk beli papan tulis, beli aset ya, beli aset itu. Sarana prasarana itu, kalau sarana prasarana kan bisa juga kelas, bisa juga kamar mandi ya tuh. Tapi kalau yang aset ini bisa aset yang berjalan, ada aset yang tetap. Itu dan itu kita selalu ada monitoring penggunaan dana BOS dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Terus ngonusol itu ada setiap berapa bulan sekali juga ada asistensi. Bendahara juga diberi kesempatan berkonsultasi, kan di tingkat kecamatan ada koordinatornya. Jadi misalnya kok ragu-ragu boleh tidak dibelanjakan ini, anak dulu ke koordinatornya seperti itu. Nanti ya tetapan pengguna anggaran kan kepala sekolah. Tapi ya kerjasama sama bendahara, pembuku dan bapak ibu guru kan, itu kan semuanya kan harus dimusyawarahkan bersama dalam menentukan anggaran awal, dalam pelaksanaan. Ini harapannya 1 tahun anggaran Desember itu ya dananya bisa habis kan. Iya betul. Baik Ibu, selanjutnya saya serahkan ke teman saya.